Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aktivitas di aplikasi Daily Activity. Sebelumnya saya beritahukan aplikasi ini dapat diakses melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui browser dengan memasukkan URL daily.system-apothekosi.com. Yang kedua dengan mengunduh melalui Play Store bagi pengguna Android. Sekarang silakan teman-teman mengakses aplikasi Daily Activity. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah melakukan login ya. Jika ada teman-teman yang masih belum dapat login, silakan untuk menghubungi tim development. Lalu saya infokan untuk versi yang saya gunakan ini adalah versi 1.3. Nah, jika teman-teman menggunakan versi yang berbeda, kemungkinan nanti dari tampilan akan terlihat berbeda, tetapi dari fitur kurang lebih sama. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengakses aplikasinya, pada menu tab di bawah terdapat menu aktivitas. Teman-teman silakan klik untuk mengakses menu tersebut. Nah, berikutnya untuk membuat aktivitas baru, teman-teman bisa mengakses tombol biru dengan ikon tambah yang berada di bawah kanan. Nah, lalu akan tampil form aktivitas. Pada form tanggal aktivitas akan terisi tanggal kapan teman-teman membuat aktivitas. Pada bagian ini teman-teman biarkan saja. Berikutnya terdapat bagian kategori aktivitas. Teman-teman silakan pilih kategori yang sesuai dengan aktivitas yang teman-teman kerjakan. Misalnya di sini saya coba troubleshooting. Oke. Berikutnya terdapat form aktivitas. Di sini teman-teman silakan isi aktivitas yang sedang teman-teman kerjakan. Contohnya di sini saya isi perbaikan printer. Berikutnya, untuk teman-teman yang ingin menambahkan gambar pada aktivitas teman-teman, silakan untuk menekan tombol tag image. Lalu akan tampil kameranya, nanti tinggal klik capture untuk gambar. Oke. Oke, di sini gambar sudah berhasil diambil. Teman-teman juga masih bisa menambah gambar lagi dengan menekan tombol tag image. Lalu kembali capture. Oke, sudah. Berikutnya pada bagian departemen. Untuk yang bagian ini di sini yang dimaksudkan yaitu aktivitas yang teman-teman lakukan, apakah manfaatnya untuk departemen teman-teman sendiri atau untuk departemen lain. Contoh kasus seperti ini, IT support yang departemen asal adalah dari IT, lalu melakukan perbaikan sebuah printer untuk departemen HRD. Maka di sini si IT support berpindah ke tab departemen lain, lalu memasukkan departemen HRD. Berikutnya, pada form lokasi yang tampil adalah lokasi teman-teman berada. Karena posisi sekarang saya berada di Immunotech, maka yang tampil adalah Immunotech. Namun jika teman-teman berada di lokasi apotek, maka nanti di sini akan tampil nama apotek teman-teman berada. Lalu berikutnya teman-teman tinggal klik button mulai aktivitas. Setelah mengklik button ini, maka sistem akan menyimpan waktu mulai aktivitas dilakukan. Misalnya teman-teman melakukan inputan pada form aktivitas ini di jam 9.30 dengan data aktivitas, misalnya tadi saya perbaikan printer. Setelah teman-teman menekan button mulai aktivitas, maka sistem akan membaca aktivitas ini mulai dikerjakan jam 9.30.
Di sini contohnya saya jam 8.45. Jika saya menekan mulai aktivitas, maka sistem akan menyimpan data mulai aktivitas saya itu jam 8.45. Karena itu diharapkan sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya teman-teman menginput data kegiatan aktivitasnya terlebih dahulu. Dan di sini jika teman-teman lihat terdapat tulisan aktivitas akan terjeda secara otomatis pada pukul 23.59. Untuk bagian ini nanti akan saya jelaskan pada status aktivitas running, pause, dan finish. Sekarang mari kita tekan dulu button mulai aktivitasnya. Untuk aktivitas teman-teman yang berhasil dibuat hari ini, dapat teman-teman lihat di bagian sini. Kalau teman-teman ingin menambah aktivitas lagi, teman-teman bisa ulangi dari mengklik button plus yang berada di bawah kanan, lalu mengisi form seperti tadi dan berakhir dengan menekan button mulai aktivitas. Jika teman-teman lihat pada bagian bawah terdapat tulisan berjalan, yang berarti untuk aktivitas ini sedang dikerjakan. Terdapat 3 status untuk aktivitas, yaitu berjalan, jeda, dan selesai. Nah, untuk status berjalan ini maksudnya yaitu aktivitas ini sedang dikerjakan. Lalu jika statusnya jeda, aktivitas belum selesai dan sedang tidak dikerjakan, atau kemungkinan aktivitas ini sedang dikerjakan untuk waktu berikutnya. Untuk status selesai itu menandakan aktivitas telah selesai. Oke, coba kita cari bagian jeda. Nah, ini tampilan status jeda, yang atasnya tampilan status selesai. Untuk melihat detail aktivitas yang teman-teman buat, teman-teman bisa klik pada aktivitas tersebut. Di sini saya klik pada aktivitas saya yang tadi saya buat, yaitu perbaikan printer. Nah, pada bagian atas terdapat button bulat yang berfungsi untuk merubah status aktivitas kita. Sebenarnya terdapat 3 button aktivitas, yaitu icon play atau button yang bergambar icon play yang berfungsi untuk merubah status aktivitas sedang dikerjakan. Nah, untuk button ini akan tampil jika status aktivitas dalam posisi terjeda atau pause. Nah, karena posisi aktivitas kita sedang berjalan, maka button ini tidak tampil. Lalu terdapat button dengan icon pause yang berfungsi untuk menjeda atau menunda aktivitas. Button ini akan tampil jika status aktivitas dalam posisi running. Lalu yang ketiga, button dengan icon stop yang berfungsi untuk menghentikan aktivitas atau aktivitas setelah selesai dikerjakan. Gimana sih penggunaan 3 button ini? Oke, contohnya seperti ini. Contoh pertama, anggap saja kita ingin mengerjakan aktivitas A pada pukul 9. Maka kita perlu menginputkan aktivitas pada pukul 9 dan aktivitas A ini dapat diselesaikan pada pukul 14. Maka kita perlu menekan button stop yang berwarna merah pada pukul 14. Nah, untuk contoh kedua, kita masih ingin mengerjakan aktivitas A pada pukul 9. Maka kita inputkan di aplikasi pada pukul 9. Lalu pada pukul 12 kita akan melakukan aktivitas lain, misalnya saja untuk istirahat sejam, tetapi aktivitas A ini masih belum selesai. Maka kita bisa melakukan jeda atau pause pada pukul 12 dengan menekan button seperti ini. Lalu kita running kembali setelah istirahat selesai, misal pukul 13 dengan menekan button dengan icon play. Lalu kita stop jika aktivitas selesai, misal jam 14. Nah, contoh detailnya seperti ini.
Nah, di sini ada status suatu pengerjaan. Seperti yang tadi, saya mulai menginputkan aktivitas jam 8.46. Nah, di sini current itu maksudnya aktivitas ini masih berjalan. Misalnya coba kita jeda. Lalu kita lihat lagi detail aktivitasnya. Nah, seperti ini. Ini jam 8.46 dimulai, lalu 8.51 terjeda. Nah, kita coba mulai kembali aktivitasnya. Nah, sekarang statusnya kembali berjalan. Lalu kita lihat detailnya. Nah, seperti ini. Ada waktu kedua. Di sini 8.51 kita mulai kembali. Yang sebelumnya berhenti di 8.51 detik 19, sekarang mulai di 8.51 detik 35. Nah, jika aktivitas ini sudah selesai, maka tinggal klik button yang warna merah, lalu iya. Nah, ini menandakan bahwa aktivitas telah selesai. Untuk aktivitas yang telah selesai, kita tidak dapat merubah statusnya ke running atau pause yang seperti sebelumnya. Oke, sekian untuk tutorial pembuatan aktivitas di aplikasi Daily Activity. Terima kasih.